Oke, selanjutnya adalah pengambilan sampel untuk analisis kimia. Jadi, untuk pengambilan sampel analisis kimia ini dilakukan dari lapisan paling bawah. Itu dilakukan seperti itu karena untuk mengurangi resiko kontaminasi, resiko percampuran dari lapisan-lapisan sebelumnya, lapisan-lapisan di atasnya gitu. Jadi, terus untuk selanjutnya diusahakan untuk tidak terkena tangan ataupun sinar matahari. Teman-teman praktikan di DIT 2021, kita akan melakukan analisis kimia. Hal yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah kertas marga atau kertas duplex. Nah, nanti kalian bisa digarisi, garis tepi dulu, kemudian dikasih kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus atasnya kalian harus ditulis analisis kimia, sebelahnya lokasi penelitian kalian. Kalau di sini lokasinya KHDTK Gunung Bromo, bawahnya adalah tanggal kalian melakukan pengamatan 25 Oktober 2021. Nah, setelah itu kalian kan tadi udah membuat kolom. Nah, kolom yang pertama itu ditulisi lapisan. Oke, bisa dilihat ya, lapisan. Terus di bawahnya ditulisi ke strip. Nah, bawahnya kalian tulisi ada berapa lapisan yang kalian amati. Kalau misal ada 5 lapisan ya ditulis 5 lapisan, 4 lapisan ditulis 4 lapisan. Pokoknya sesuai dengan lapisan yang kalian amati. Terus kolom sebelahnya ada kolom aerasi. Nah, kolom aerasi ini di bawahnya ditulis larutan apa yang akan kalian berikan. Yaitu kalau aerasi diberikan HCl plus larutan KCNS 10%. Oke, setelah itu kolom selanjutnya ada drainase. Nah, drainase ini di bawahnya juga sama, larutan yang akan diberikan yaitu HCl plus K4FeCN6 0,5%. Nah, sebelahnya ada kolom pH. Kolom pH ini kan kita tahu pH itu terdiri dari dua pengamatan. Pengamatan menggunakan H2O dan pengamatan menggunakan KCl. Jadi nanti ditulisnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan BO atau bahan organik. Pengamatan bahan organik di bawahnya kita tulis larutan yang akan digunakan yaitu H2O2 10%. 10%. Nah, sebelahnya ada analisis kapur. Larutannya yang akan kita gunakan yaitu HCl 10%. Setelah kalian menyiapkan kolom untuk analisis kimia, kemudian kalian juga menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada pH stick, kemudian ada flakon, terus ada kertas saring, ada pipet, ada larutan. Di sini larutannya ada HCl 1,2N, ada K4FeCN6, kemudian ada KCNS, kemudian ada H2O2 10%, terus ada HCl2N, dan ada larutan KCl. Nah, tadi kan larutannya ada banyak ya teman-teman. Kalian juga harus menyiapkan pipet sejumlah larutan. Kalaupun nanti kalian hanya punya 2 atau pipetnya itu tidak memenuhi sejumlah larutan, kalian wajib menyediakan Aquades. Jadi Aquades ini nanti kalian gunakan untuk menetralisir pipet yang setelah kalian gunakan untuk mengambil larutan, berbagai macam larutan begitu. Jadi ketika kalian sudah mengambil larutan HCl, kemudian kalian akan mengambil larutan HCl2N. Kalian sebelum mengambil larutan ini HCl, kalian harus membersihkan pipet kalian dulu menggunakan Aquades. Nah, setelah itu tentu saja kita akan memerlukan kapas, tisu, dan bongkahan.
Bisa dilihat bongkahannya. Nah, pengambilan bongkahan tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Bongkahan ini kalian tidak boleh tersentuh oleh tangan, tidak boleh terkena sinar matahari atau terpapar air dan larutan yang lainnya. Pokoknya bongkahan ini harus steril dari apapun itu. Terus kemudian dibungkus oleh tisu dan diletakkan sesuai dengan lapisannya gitu. Nah, itulah alat dan bahan untuk melakukan analisis kimia. pH H2O dengan cara menuangkan cairan H2O ke dalam plakon sekitar setengah. Lalu ditutup, kemudian digocak-gocak. Bongkahan yang telah diberi larutan H2O digocok hingga homogen, kemudian diendapkan. Hal yang sama dilakukan pada bongkahan kedua, 3, 4, dan 5. Ada alatnya. Diam. Yang pertama kita akan menguji pH yang tadi telah diberi larutan H2O, kemudian ditunggu. Kemudian hal selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan pH stick ke dalam cairan. Tetapi pH stick tidak boleh tersentuh oleh bongkahan. Menit kemudian pH stick yang tadi telah dicelupkan dicocokkan dengan pH indikator. Dipilih warna yang paling mendekati. Di sini terlihat yang paling mendekati adalah pada warna 5,5. Berarti pada pH lapisan pertama memiliki pH sebesar 5,5. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah sama seperti tadi, mencocokkan warna. Sama pada lapisan kedua memiliki pH 5,5. Pada lapisan ketiga memiliki pH 5,5. Pada lapisan keempat memiliki pH 5,5. Dan yang terakhir pada lapisan kelima memiliki pH 6. 5. Oh iya 5. Oke, ulangi ya. Yang terakhir aja ya. Dan yang terakhir pada lapisan kelima memiliki pH 5. Uji pH yang kedua menggunakan larutan KCl. Caranya sama dengan uji H2O. Caranya dengan dituangkan. Kemudian ditutup, lalu digocok hingga homogen. Kemudian ditunggu, didiamkan hingga mengendap. Hal yang sama dilakukan pada lapisan kedua, 3, 4-nya setelah sampel tanah telah mengendap, kemudian mencelupkan pH stick ke dalam cairan. Hal yang sama dilakukan pada lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lalu kelima. Kemudian setelah tadi menyelupkan pH stick ke dalam larutan, lalu mencocokkan warnanya pada pH indikator. Di sini terlihat warna yang paling cocok adalah 6, sehingga pada lapisan pertama menunjukkan hasil pH 6. Lapisan kedua pH 5, lapisan ketiga pH 5,5,
lapisan keempat pH 5,5, dan lapisan yang terakhir lapisan 5 pH 5. Oke, selanjutnya adalah pengukuran bahan organik. Jadi bahan organik ini menggunakan H2O2 10% seperti yang tertulis di situ. Jadi bahan organik sendiri adalah komponen utama dari tanah, dan salah satu komponen utama dari tanah maksud saya. Dan kemudian nanti untuk uji coba bahan organik ini nanti akan dilihat dari buih yang muncul. Buih itu terjadi karena ada reaksi dari karbon plus H2O2 yang nantinya akan menjadi CO2 dan 2H2O. Nah, kemudian untuk jumlah buih yang muncul sendiri itu, ketika tidak ada buih yang muncul berarti tidak ada reaksi. Bahan organiknya itu juga tidak ada. Kemudian untuk bahan organik yang sangat sedikit itu nanti akan muncul beberapa buih, nanti ditandai dengan plus. Untuk yang tidak ada tadi 0. Kemudian selanjutnya adalah kadar BO sedikit, nanti tandanya plus 2, buih-buihnya mulai nampak. Kemudian ketika BO-nya banyak, nanti tandanya adalah tanda plus 3, yaitu membentuk busa tipis. Kemudian untuk BO yang sangat banyak, nanti akan muncul kodenya plus 4. Kemudian untuk kriterianya nanti membentuknya busanya cukup tebal, jadi bisa dilihat dari buih-buihnya tersebut. Mungkin langsung aja, ini H2O2 10% dan dibantu dengan pipet. Oke, jadi berdasarkan percobaan barusan untuk lapisan 1 itu memunculkan buih yang cukup terlihat, yaitu kalau di kadarnya BO adalah sedikit dengan tandanya itu plus 2. Jadi nanti ditulis di sini plus 2 kali. Sekian, terima kasih. Sama nggak sih? Bantu Zar. Makasih banget loh, cantik. Plus 2. Aku nggak kali malah. Kayak lebih sedikit nggak sih? Plus 1. Yang bawah nggak ada sih. Ini tadi dikit banget. Malah dikit banget sih mataku. Aku ini satu aja. Udah. Oke, selanjutnya adalah analisis kapur, kadar kapur dalam tanah dengan HCl 10%. Jadi selain bahan organik itu ada kadar kapur untuk menentukan kesuburan tanah itu sendiri. Nah, nanti indikatornya adalah buih yang muncul sama seperti bahan organik, tapi ini reaksinya berbeda. Reaksinya yaitu CaCO3 plus 2HCl yang menghasilkan CaCl plus CO2 plus H2O. Nah, untuk kriterianya sendiri, untuk tanah tanpa kandungan kapur nanti kodenya 0 dan kriterianya tidak memunculkan buih sama sekali. Selanjutnya, untuk kriteria dari kadar kapur ini sendiri, yang pertama adalah ketika lapisan tanah tidak mengandung kapur, nanti tidak akan terjadi reaksi
dan nanti tanda yang diberikan adalah 0. Selanjutnya untuk kandungan kapur yang sangat sedikit akan muncul buih beberapa saja, jadi buihnya hanya sedikit dengan tandanya +1. Kemudian untuk kadar kapur sedikit nanti akan muncul buih-buih yang lebih banyak, jadi buih-buihnya sudah mulai terlihat, nanti akan diberikan tanda 2+, +2. Kemudian untuk kandungan kapur yang banyak nanti akan munculkan busa tipis, akan diberikan kode +3. Kemudian untuk kadar kapur yang sangat banyak akan memunculkan busa tebal dengan nanti akan diberikan kode +4. Mungkin langsung diuji coba aja. Ini HCl2N. Oke, jadi untuk buihnya sendiri tidak terlihat dan bisa ditulis bahwa lapisan ke-1 tidak mengandung kapur dan ditulis dengan kode 0. Itu muncul dikit deh. +1 deh. 요즘 그거에 이게 biasa Lebih atas. Katakan peta. di atas sementing iki lho iki lho tuyul ngene ya iki lho Rik iki Yes. Yes. Nah, selanjutnya adalah analisis aerasi dan drainase tanah. Aerasi dan drainase seperti yang kita ketahui merupakan salah satu indikator kimia tanah. Yang keduanya itu berhubungan dengan porositas tanah. Untuk analisisnya kita menggunakan analisis redox. Yang pertama, sebelumnya indikator dari pengamatan aerasi dan drainase tanah itu sama, yaitu menggunakan warna. Jadi dua-duanya itu aerasi akan ditetesi yang pertama HCl, kemudian selanjutnya ditetesi oleh larutan KCNS 10%. Untuk drainase ditetesi HCl dulu, baru kemudian ditetesi K4FeCN6 0,5%. Nah, ketika dua-duanya sudah timbul warna, itu kita bisa melihat indikator pengamatan yang sudah tersedia di buku Juknis Pengamatan DDIT 2021. Nah, jika warna yang timbul itu hanya warna merah nyata, berarti tanah tersebut atau lapisan tersebut itu melakukan atau mengalami oksidatif yang mutlak. Nah, indikator ini itu sangat baik dan kita tulis nanti kodenya O3. Tapi jika tanah atau lapisan tanah itu menimbulkan warna merah disertai hijau, itu hasil pengamatannya baik dan kita kasih kode O2. Terus jika tanah tersebut menimbulkan warna merah disertai biru, itu termasuk hasil analisis yang sedang dan kodenya O1 atau R1. Nah, jika lapisan tersebut menimbulkan warna biru disertai merah jambu, itu kita kasih kode R2 yang berarti hasil pengamatannya buruk. Nah, jika lapisan tanah menimbulkan hanya warna biru nyata, itu kita kasih kode R3, hasil pengamatannya sangat buruk. Nah, saya akan mencontohkan lapisan pertama. Kita akan menganalisis aerasi dari lapisan pertama. Yang pertama kita akan teteskan larutan HCl 1,2N. Oke. Kita tetes beberapa tetes sampai seluruh permukaan bongkahan itu terkena larutan HCl. Oke. Setelah itu, kita akan menambahkan larutan KCNS 10%.
Sama, kita akan tetesi sampai seluruh permukaan bongkahan itu terkena larutan. Oke, bisa dilihat ya warnanya menimbulkan warna merah, hanya warna merah, yang berarti lapisan pertama itu mengalami oksidasi yang mutlak. Ini kita meneteskan semua lapisan dengan HCl terlebih dahulu, baik itu aerasi ataupun drainase. Setelah kita menetesi seluruh lapisan dengan larutan HCl, untuk pengamatan drainase tanah kita akan kita akan memberikan larutan K4FeCN6 0,5% ke seluruh permukaan lapisan. Teman, bisa dilihat ya warna yang timbul. Jadi untuk pengamatan aerasi dan drainase tanah itu indikatornya disamakan. Jadi kalau semisal lapisan pertama ini ada aerasinya timbul warna merah dan drainasenya timbul warna biru. Jadi untuk aerasi dan drainase diberi kode O1 atau R1. Jadi dikasih kodenya di tengah-tengah. Nah, karena apa? Karena di sisi aerasi itu timbul warna merah dan di sisi drainase itu timbul warna biru. Pengamatan dilakukan seperti lapisan pertama untuk lapisan kedua sampai lapisan kelima.